Selamat siang, saya Yusi Puspitasari, mahasiswi dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NPM 24140600136, nomor absen 39. Dalam rangka memenuhi tugas kuliah konsep dasar IPS, hari ini saya akan melaporkan kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang mengalami deflasi, di mana harga barang dan jasa mengalami penurunan. Meskipun tampaknya ini adalah kabar yang baik bagi konsumen, kondisi ini membawa tantangan tersendiri bagi perekonomian kita. Penurunan harga bisa berakibat pada pendapatan pelaku usaha dan pengurangan investasi. Namun, di tengah tantangan ini, masyarakat kelas menengah memiliki peranan penting. Dengan daya beli yang masih ada, mereka dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara berbelanja di usaha lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam laporan berita ini, kita akan menjelajahi bagaimana kelas menengah bisa berkontribusi dalam mengatasi dampak inflasi, serta bagaimana mereka dapat menjadi motor penggerak dalam membangkitkan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Di tengah anggapan bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, banyak kalangan menilai bahwa situasi ekonomi saat ini justru memperlihatkan ketidakberdayaan bagi masyarakat, terutama bagi kelas menengah. Dalam laporan berita ini, kita akan membedah isu-isu krusial yang mungkin diabaikan oleh banyak orang. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini? Pasti ada di antara kita yang masih bilang, saya masih bisa beli makanan enak kok, saya masih bisa nonton konser kok, saya masih bisa liburan. Itu namanya cherry picking, atau hanya melihat sebagian dari gambaran besar saja. Di sini saya akan membahas semuanya. Menurut saya sudah sewajarnya kita merasa takut dan waspada dengan keadaan saat ini. Mari kita lihat datanya. Melihat generasi kita saat ini, ada ketimpangan yang sangat besar antara orang yang sangat kaya dan orang yang miskin. Mari kita lihat angkanya. Dari tahun 2020, apakah itu membaik atau memburuk? Ekonomi memang bisa tumbuh, namun jika satu orang kaya yang memiliki aset 10 miliar berkembang menjadi 100 miliar, lalu menjadi 1 triliun, pertumbuhan itu tidak akan berarti apa-apa bagi mayoritas dari kita. Karena masih banyak di antara kita yang kesulitan membeli beras dan membeli rumah hanya sekedar angan-angan. Selama ini kita dibutakan oleh opini-opini yang menyatakan bahwa Indonesia baik-baik saja. Kita percaya ketika ada yang bilang, oh ini semuanya aman kok. Siapapun yang mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja, lebih baik kita menonton video ini sampai habis. Jika ada teman kalian yang masih tidak mengerti, ajak mereka untuk menonton video ini hingga selesai, agar kita bisa membahas semuanya. Tahun 2023 masih terasa gelap karena banyak hal yang belum pasti. Namun, saat kita menuju tahun 2025, semua mulai terasa jelas. Kita mulai bisa melihat data yang menunjukkan mana yang buruk, mana yang berbahaya, dan mana yang membuat orang semakin miskin. Dulu kita takut akan resesi, tapi tahukah kita bahwa ada hal yang lebih parah dibandingkan resesi, yaitu indikator-indikator yang terjadi saat ini. Salah satu indikator penting dalam sebuah negara maju adalah dominasi dari masyarakat kelas menengah. Menurut Bambang Brojonegoro, sebagai Kepala Bappenas, penurunan kelas menengah dapat berdampak serius pada perekonomian. Data menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, proporsi masyarakat kelas menengah di Indonesia semakin menurun. Banyak yang hidup hanya dari gaji ke gaji, terpaksa mengurangi pengeluaran dan perilaku menanyakan harga sebelum membeli makanan. Seorang pemilik warung mengungkapkan bahwa dulu pelanggan tidak perlu bertanya tentang harga makanan, namun sekarang mereka harus memastikan harga sebelum memutuskan untuk membelinya. Situasi diperparah oleh
tingkat pengangguran yang tinggi. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Jumlah orang yang kehilangan pekerjaan semakin meningkat, terutama dalam 1 tahun terakhir. Peningkatan jumlah PHK ini jelas menjadi indikator bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang merasa terjebak dalam situasi di mana mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak, sementara biaya hidup terus meningkat. Kondisi ini tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga di daerah seperti di Kediri. Hingga Agustus 2024, sudah ratusan orang kehilangan pekerjaan Bahkan ada satu perusahaan yang terpaksa gulung tikar. Tanda-tanda bahwa ekonomi di Bumi Panjalu sedang tidak baik-baik saja. Beberapa pedagang di Pasar Stono Betek Kota Kediri mengungkapkan bahwa penjualan di lapaknya menurun hingga 25% sejak Lebaran, dari Mei hingga September. Demi menyelamatkan usahanya, mereka harus memutar otak dengan menurunkan harga beberapa barang untuk menarik pembeli. Meskipun langkah ini sempat membantu menjaga penjualan di bulan ini, antusiasme masyarakat untuk berbelanja tidak terlalu signifikan. Mereka mengungkapkan bahwa dulu pengunjung akan berbondong-bondong ke lapaknya, tetapi kini situasi tersebut berubah drastis. Mereka mengaku jenuh dengan kondisi perekonomian yang tidak kunjung membaik. Meski pandemi COVID-19 sudah berakhir, situasi ekonomi masih belum pulih. Mereka berharap pemerintah baru dapat memberikan insentif dan dukungan untuk mendukung pelaku ekonomi. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, hingga Agustus tahun ini sudah terjadi PHK kepada 289 orang, terutama dari sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini mencerminkan adanya kontraksi ekonomi yang serius di daerah tersebut. Kita juga harus membahas mengenai deflasi yang sering dianggap baik karena penurunan harga barang. Namun, deflasi ini sangat berbahaya jika disebabkan oleh rendahnya permintaan. Di Kediri, laju inflasi bahkan mengalami minus atau deflasi selama 5 bulan berturut-turut, menandakan bahwa kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Menurut Subagio, sebagai seorang pengamat ekonomi dan mantan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri, ada 5 faktor yang menyebabkan deflasi saat ini. Yang pertama, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Kedua, jumlah masyarakat berpenghasilan menengah mengalami penurunan yang berdampak pada daya beli. Ketiga, ada penurunan dalam permintaan yang berujung pada penurunan produksi dan peningkatan PHK. Keempat, kebijakan pemerintah seperti penyesuaian tarif listrik dan peningkatan PPN turut berkontribusi pada penurunan daya beli masyarakat. Terakhir, adanya surplus barang yang membuat harga-harga turun, tetapi ini bukanlah solusi untuk masalah yang lebih dalam. Deflasi di Kediri menciptakan gelombang PHK dan penurunan daya beli yang berbahaya. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan mengurangi konsumsi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga dan produk domestik regional bruto atau PDRB. Dalam konteks ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Yaya Coderajat, menjelaskan bahwa deflasi saat ini didorong oleh kelebihan pasokan pangan. Namun, dia juga menekankan perlunya kewaspadaan terhadap penurunan daya beli masyarakat. Kunci untuk membangun kembali ekonomi yang sehat adalah dengan menyelamatkan masyarakat kelas menengah. Jika kelas menengah tidak bisa diselamatkan dan malah dibebani dengan pajak dan biaya tinggi, kita akan melihat penurunan ekonomi yang lebih tajam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami dan mendengarkan suara masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah, yang menjadi tulang punggung perekonomian. Berikut beberapa langkah yang perlu diambil oleh masyarakat. Yang pertama, masyarakat perlu memahami bahwa situasi saat ini tidak baik-baik saja. Tanpa kesadaran, tidak akan ada perubahan yang berarti.
Kedua, masyarakat perlu saling membantu dan meningkatkan keterampilan mereka. Bila sudah bisa membenahi diri sendiri, mari kita bantu orang-orang di sekitar kita. Dengan memperkuat kemampuan diri, kita bisa membuka lebih banyak peluang kerja. Ketiga, penting untuk mendukung usaha kecil dan menengah dengan cara berbelanja di UMKM sekitar kita. Ini akan membantu menjaga roda ekonomi tetap berputar. Yang terakhir, penting untuk tetap berharap dan berdoa agar pemerintah yang baru dapat membawa perubahan yang lebih baik. Melihat kondisi Indonesia saat ini, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang lain. Jika sebagian orang merasa baik-baik saja, kita perlu ingat bahwa masih banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan memahami tantangan yang ada, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam memperbaiki keadaan. Demikian laporan berita kita hari ini tentang tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dan bagaimana masyarakat kelas menengah bisa menjadi pahlawan dalam pemulihan ekonomi. Meskipun kondisi deflasi mungkin terdengar menantang, kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya menjadi peluang. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan semangat. Dengan kolaborasi dan dukungan kita, masa depan ekonomi Indonesia bisa lebih cerah dan penuh harapan. Terima kasih telah menyaksikan laporan ini. Saya Yesi Puspitasari, sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Ayo terus semangat dan berkontribusi untuk negeri.